semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga, patuhilah KUHP ya. Kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra peradilan. Apakah pra peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak, tunggu saja tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketika sebuah permohonan pra-peradilan ditolak, banyak orang menganggap persoalannya telah selesai. Proses hukum akan berlanjut ke persidangan pokok perkara, sementara putusan pra-peradilan sendiri memang bersifat final dan mengikat. Namun benarkah demikian? Apakah setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap otomatis mengakhiri seluruh perdebatan hukum? Pertanyaan itulah yang mengemuka setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan ijazah Presiden Joko Widodo. Tak lama setelah putusan dibacakan, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya, Refli Harun dan Abdul Ghafur Sangaji menggelar konferensi pers. Menariknya, mereka tidak mempersoalkan hasil putusan sebagai sesuatu yang harus dilawan. Sebaliknya, mereka berulang kali menegaskan bahwa putusan hakim tetap harus dihormati. Tetapi di balik sikap tersebut, mereka mengajukan kritik yang cukup mendasar. Menurut tim kuasa hukum, persoalan utamanya bukan terletak pada putusan ditolak atau diterima, melainkan pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Mereka menilai hakim lebih menitik beratkan persoalan waktu atau timing pengajuan pra-peradilan. Sementara substansi yang ingin mereka uji, yakni apakah penetapan tersangka telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, tidak dijawab sebagaimana yang mereka harapkan. Disinilah diskusi hukumnya menjadi menarik. Apakah hakim hanya memang perlu menilai aspek formal dalam perkara ini, ataukah seharusnya hakim juga masuk lebih jauh untuk menguji dasar penetapan tersangka? Seberapa luas sebenarnya kewenangan pra-peradilan dalam menilai tindakan penyidik? Dan ketika dua tafsir hukum bertemu di ruang sidang, apakah perbedaan putusan selalu berarti ada pihak yang keliru? Dalam video ini kita tidak akan menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kita juga tidak akan mengadili hakim, penyidik maupun pihak yang sedang berperkara. Fokus kita dalam membedah argumentasi yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut secara berurutan, menguji logika yang dibangun, melihat konteks hukumnya, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku. Karena pada akhirnya kualitas sebuah argumentasi tidak hanya diukur dari seberapa meyakinkan ia terdengar, tetapi juga dari seberapa kuat ia bertahan ketika diuji oleh logika, fakta, dan aturan hukum. Mari kita bedah pelan-pelan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda. Hampir setiap konferensi pers yang berkaitan dengan putusan pengadilan diawali dengan pernyataan seperti ini. Bukan tanpa alasan. Pernyataan menghormati putusan menjadi penanda bahwa kritik yang akan disampaikan tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap lembaga peradilan. Refli Harun justru ingin membangun posisi bahwa menerima putusan dan mengkritisi pertimbangan hakim adalah dua hal yang berbeda. Dari sinilah arah konferensi pers mulai terlihat. Mereka tidak akan memperdebatkan hasil putusan, melainkan alasan di balik putusan tersebut. Tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra-peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya. Kalimat tidak relevan lagi menjadi kata kunci yang terus diulang sepanjang konferensi pers. Menurut tim kuasa hukum, istilah relevansi lebih berkaitan dengan persoalan waktu, bukan jawaban atas substansi hukum yang mereka ajukan. Artinya sejak awal mereka ingin menggeser fokus pembahasan dari persoalan kapan permohonan diajukan menjadi apa yang seharusnya diperiksa oleh hakim. Apakah pergeseran fokus ini tepat? Itulah yang akan menjadi benang merah dalam konferensi pers ini. Kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra-peradilan? Pertanyaan ini sebenarnya bukan datang dari mereka sendiri, melainkan merujuk pada pertimbangan hakim. Karena itu Refli mencoba menjelaskan kronologi mengapa permohonan baru diajukan beberapa waktu setelah penetapan tersangka. Dengan menghadirkan urutan peristiwa, ia berusaha menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukan karena kelalaian, melainkan bagian dari pilihan strategi hukum.
Kalau beliau ditahan, baru akan mengajukan pra-peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan, tidak mengajukan pra-peradilan. Disinilah alasan itu dijelaskan lebih rinci. Menurut Refli, sejak awal Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih menunggu sampai ada tindakan penangkapan atau penahanan sebelum mengajukan pra-peradilan. Bagi mereka, langkah tersebut merupakan strategi litigasi yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Namun di sisi lain muncul pertanyaan yang juga menarik untuk dipikirkan. Apakah strategi hukum seperti ini sepenuhnya menjadi hak para pihak atau tetap dapat dinilai oleh hakim ketika memeriksa permohonan? Ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Di bagian ini pembahasan mulai meluas. Isunya tidak lagi semata-mata mengenai Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi tentang mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum. Dengan membawa isu akuntabilitas publik, argumentasi yang semula bersifat individual berubah menjadi seolah menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ini merupakan salah satu teknik komunikasi yang cukup sering digunakan dalam perkara yang mendapat perhatian publik. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra-peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Nah, sebagai follow up dari pengabulan tersebut, nanti akan ada pra-peradilan terhadap ganti rugi. Refli kemudian menghubungkan putusan hari ini dengan keberhasilan pra-peradilan sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa pengadilan pernah menyatakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan tidak sah. Dari putusan itulah muncul rencana mengajukan tuntutan ganti rugi. Menariknya ia juga menegaskan bahwa apabila ganti rugi dikabulkan, dana tersebut akan disumbangkan. Disumbangkan, bos. Pernyataan ini tidak hanya menjelaskan langkah hukum berikutnya, tetapi juga membangun kesan bahwa perjuangan mereka bukan didorong oleh kepentingan finansial. Ya, namanya ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini ada the lawyer's way, ya. Kalimat ini diulang beberapa kali sepanjang konferensi pers. Pesannya sederhana tetapi penting. Refli ingin menegaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh merupakan bagian dari tugas seorang advokat dalam membela klien. Dengan demikian, permohonan pra-peradilan diposisikan sebagai hak hukum yang sah, bukan sebagai upaya menghindari proses persidangan pokok perkara. Pra-peradilan ini yang kemudian diperkuat institusinya melalui KUHP nomor 20 2025 yang baru ini memberikan peluang bagi kita untuk menguji sesungguhnya dan kemudian menyetop pokok perkara untuk sementara waktu apakah pasal-pasal penersangkaan itu memenuhi minimal 2 alat bukti atau tidak. Setelah menjelaskan kronologi dan strategi hukum, Refli akhirnya masuk pada inti permohonan. Menurutnya persoalan utama bukan soal waktu pengajuan, melainkan apakah penetapan tersangka telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sebagaimana disyaratkan hukum. Dari sudut pandang mereka, inilah substansi yang seharusnya diuji dalam persidangan pra-peradilan. Sayangnya, hakim tunggal pra-peradilan tidak menjawab itu. Mereka yang menjawab timing, katanya sudah tidak relevan lagi. Padahal yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selama proses persidangan tidak dijawab sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mampu menghadirkan satu saksi pun untuk memperkuat argumen bahwa ada saksi, ada ahli yang sudah dimintai keterangannya sehingga pasal ini bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy. Nah, itu substansinya. Tapi rupanya hakim pra-peradilan buang badan. Menyerahkan kepada pengadilan pokok perkara nanti mungkin di PN Jakarta Timur agar bisa kemudian katanya memeriksa kualitas dan yang lainnya jauh lebih katakanlah lebih lebar kesempatannya. Padahal kita tahu bahwa nggak enak loh jadi terdakwa itu kan. Babak pertama konferensi pers ditutup dengan kritik paling mendasar dari pihak pemohon. Mereka beranggapan hakim tidak masuk ke substansi yang dipersoalkan dan memilih menyerahkan pembahasannya ke sidang pokok perkara. Namun di sinilah letak ruang diskusinya. Sampai sejauh mana hakim pra-peradilan seharusnya menilai kualitas alat bukti masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum. Perbedaan tafsir mengenai batas kewenangan itulah yang tampaknya menjadi akar dari seluruh polemik dalam perkara ini. Apa yang dibacakan oleh hakim pra-peradilan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kami hargai. Siapapun tunduk kepada putusan pengadilan karena berlaku 2 asas. Asas pertama adalah asas ius curia novit, yaitu hakim dalam memutuskan perkara tentu hakim dianggap tahu hukum. Dan yang kedua adalah asas res judicata pro varietate habetur,
bahwa hakim memutuskan suatu perkara itu benar adanya sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Abdul Ghafur membuka pernyataannya dengan mengingatkan dua asas hukum yang menjadi fondasi putusan pengadilan. Pesannya jelas, mereka tetap mengakui kewenangan hakim dan menerima bahwa putusan pra-peradilan bersifat final. Namun penyebutan asas-asas tersebut juga menjadi pengantar sebelum ia mengajukan kritik yang lebih substantif. Dengan kata lain, ia terlebih dahulu membangun legitimasi agar kritik yang akan disampaikan tidak dipersepsikan sebagai penolakan terhadap sistem peradilan. Apakah putusan ini telah mencerminkan suatu nilai dari suatu kebenaran hukum dan suatu keadilan hukum? Pertanyaan ini menggeser diskusi dari aspek prosedural menuju aspek filosofis. Abdul Ghafur tidak lagi membahas apakah hakim berwenang memutus, tetapi apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan menurut pandangannya. Perlu dipahami dalam praktik hukum, putusan yang sah secara prosedural belum tentu dipandang memuaskan oleh semua pihak. Ruang perbedaan penilaian inilah yang mulai ia eksplorasi. Terhadap proses pembuktian, ada 4 saksi yang kami hadirkan, ada seorang ahli yang kami hadirkan. Itu ternyata juga tidak menjadi dasar pertimbangan hakim. Di bagian ini perhatian diarahkan pada proses pembuktian. Tim kuasa hukum menilai berbagai keterangan yang mereka ajukan belum tercermin dalam pertimbangan putusan. Namun dari sisi lain, tidak setiap alat bukti yang diajukan para pihak harus diuraikan satu persatu dalam amar putusan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pertimbangan hakim telah cukup menjelaskan alasan menerima atau mengesampingkan bukti-bukti tersebut? Itulah titik diskusinya. Hakim hanya menyandarkan pada penafsiran bahwa timingnya tidak tepat atau timingnya tidak relevan. Kritik terhadap kata timing kembali muncul, kali ini dengan tekanan yang lebih kuat. Menurut Abdul Ghafur, hakim terlalu berfokus pada kapan permohonan diajukan sehingga tidak masuk ke substansi yang mereka anggap lebih penting. Di sisi lain, justru disinilah terlihat bahwa sengketa ini bukan semata mengenai fakta, melainkan juga mengenai cara menafsirkan aturan hukum. Ketika dua penafsiran bertemu di ruang sidang, perbedaan putusan menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Di permohonan pra-peradilan kami yang pertama, hakim tidak menggunakan penafsiran hukum itu, hakim justru menggunakan penafsiran bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi dalam putusan yang kedua, hakim tidak menggunakan penafsiran yang sama. Hakim justru menggunakan penafsiran yang berbeda. Perbandingan dengan putusan sebelumnya menjadi salah satu strategi argumentasi yang digunakan. Karena hakim yang memeriksa adalah orang yang sama. Tim kuasa hukum mempertanyakan mengapa pendekatan hukumnya kini berubah. Meski demikian, perubahan pertimbangan hakim tidak selalu berarti inkonsistensi. Bisa saja ruang lingkup permohonan, objek sengketa maupun konstruksi hukumnya memang berbeda. Disinilah publik perlu melihat konteks secara utuh sebelum menarik kesimpulan. Ada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kami, ya, terhadap Bang RH, kepada saya, kepada Mas Roy, dan semua tim hukumnya Mas Roy, bahwa ini adalah cara untuk kami melakukan pengkhianatan kepada rakyat kalau diterima. Kemudian ini adalah cara untuk kami bergaining, ya, dengan pelapor, kemudian nanti perkaranya ditutup. Saya kira tidak perlu kami jelaskan secara panjang lebar dengan narasi-narasi yang lain. Saya kira putusan hari ini telah memberikan jawaban bahwa tidak ada sama sekali pengkhianatan dalam permohonan pra-peradilan ini. Menariknya, konferensi pers ini tidak hanya berbicara tentang putusan hakim. Abdul Ghafur juga memanfaatkan momen tersebut untuk menjawab kritik yang berkembang di ruang publik. Ia menolak anggapan bahwa pengajuan pra-peradilan merupakan bentuk kompromi atau pengkhianatan. Dengan demikian, konferensi pers ini sekaligus menjadi upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap langkah hukum yang mereka tempuh. Ini adalah the lawyer's way, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang keliru. Ini adalah sesuatu yang tepat untuk membela kepentingan hukumnya Mas Roy, dan mudah-mudahan ini jadi satu laboratorium hukum, pembelajaran hukum, bahwa kita jangan lelah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Babak kedua ini ditutup dengan pengulangan pesan yang sejak awal terus dibangun, yaitu bahwa seluruh langkah hukum ini merupakan bagian dari kerja seorang advokat. Penutup ini bukan hanya merangkum posisi tim kuasa hukum, tetapi juga mengajak publik melihat proses hukum sebagai ruang untuk menguji argumentasi. Apakah seluruh argumentasi tersebut akan terbukti kuat di persidangan pokok perkara? Pertanyaan itu masih akan dijawab oleh proses hukum yang sedang berjalan. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi Pusat Food dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra-peradilan kami yang pertama. Saat mendapat kesempatan berbicara, Roy Suryo memilih nada yang lebih tenang. Ia mengingatkan bahwa hakim yang sama sebelumnya pernah mengabulkan permohonan pra-peradilan terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan.
Karena itu ia tetap menyampaikan apresiasi kepada hakim meskipun kali ini permohonannya tidak diterima. Yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa-kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Sikap ini memperkuat pesan yang sejak awal dibangun dalam konferensi pers. Kritik mereka diarahkan pada pertimbangan hukum, bukan pada pribadi hakim. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya, sekarang hanya melihat waktu saja. Meski tetap menghormati putusan, Roy tidak menutupi adanya perbedaan pandangan. Menurutnya putusan pertama dan putusan kedua menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia menilai kali ini perhatian hakim lebih terpusat pada persoalan waktu pengajuan permohonan. Tentu saja apakah penilaian tersebut tepat atau tidak masih menjadi ruang perdebatan. Yang jelas pernyataan Roy menunjukkan bahwa isu mengenai timing memang menjadi titik utama yang ingin mereka soroti sejak awal konferensi pers. Saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark ya. Tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra-peradilan. Apakah pra-peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Konferensi pers kemudian ditutup dengan menatap proses hukum yang masih berjalan. Roy Suryo menyampaikan bahwa langkah berikutnya sepenuhnya berada di tangan tim kuasa hukumnya, termasuk rencana pra-peradilan mengenai ganti rugi maupun kemungkinan upaya hukum lainnya. Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak semua pihak bersabar dan mengikuti seluruh proses sesuai mekanisme yang berlaku. Pada akhirnya, konferensi pers ini bukan hanya menyampaikan kekecewaan atas hasil pra-peradilan kedua. Lebih dari itu, ketiga narasumber berusaha membangun satu pesan yang konsisten, yaitu menerima putusan sebagai bagian dari proses hukum, tetapi tetap mempertanyakan dasar pertimbangannya melalui argumentasi yang mereka yakini. Apakah argumentasi tersebut akan terbukti lebih kuat dalam tahapan persidangan berikutnya? Atau justru pandangan hakim yang akan semakin terkonfirmasi? Jawabannya masih menunggu proses hukum yang belum selesai. Hingga saat itu tiba, ruang diskusi tetap terbuka. Namun kesimpulan akhir tetap berada di tangan proses peradilan yang sah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari awal hingga akhir konferensi pers ini kita dapat melihat satu pola yang cukup konsisten. Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya tidak mempertanyakan kewenangan pengadilan untuk memutus perkara. Mereka justru berulang kali menegaskan bahwa putusan hakim harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme negara hukum. Namun pada saat yang sama mereka juga berusaha menunjukkan bahwa menghormati putusan tidak berarti harus berhenti mengkritisi pertimbangan hukumnya. Sepanjang konferensi pers ada 3 benang merah yang terus mereka bangun. Pertama, mereka mempersoalkan penggunaan alasan timing sebagai dasar putusan. Kedua, mereka meyakini bahwa substansi mengenai kecukupan alat bukti belum benar-benar diuji dalam pra-peradilan. Dan ketiga, mereka menegaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh hanyalah bagian dari the lawyer's way, yaitu strategi hukum yang menurut mereka sah untuk membela kepentingan klien. Tentu saja seluruh argumentasi tersebut merupakan sudut pandang dari pihak pemohon. Dalam negara hukum setiap argumentasi berhak disampaikan, tetapi tidak setiap argumentasi otomatis menjadi kebenaran hukum. Sebaliknya, putusan pengadilan pun dapat menjadi ruang diskusi akademik selama kritik yang disampaikan berlandaskan data, logika, dan penghormatan terhadap proses peradilan. Yang juga perlu diingat, putusan peradilan ini bukanlah akhir dari seluruh rangkaian perkara. Masih ada proses hukum lain yang akan berjalan, termasuk agenda pra-peradilan mengenai ganti rugi sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers, serta kemungkinan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Artinya banyak pertanyaan yang hari ini diperdebatkan kemungkinan baru akan memperoleh jawaban yang lebih utuh dalam tahapan persidangan berikutnya.
Pada akhirnya mungkin pelajaran paling penting dari konferensi pers ini bukan sekedar soal siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan bagaimana sebuah argumentasi dibangun, bagaimana sebuah putusan dipahami, dan bagaimana perbedaan pandangan hukum seharusnya disikapi dalam negara demokrasi. Sebab hukum bukan hanya tentang hasil akhir sebuah putusan, tetapi juga tentang proses, alasan, dan cara setiap keputusan dipertanggungjawabkan kepada publik. Bagaimana menurut Anda? Apakah pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah cukup menjawab substansi yang dipersoalkan oleh pemohon? Ataukah masih ada aspek yang seharusnya mendapat pembahasan lebih mendalam? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi, menghormati perbedaan pandangan, serta mengedepankan fakta dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.